Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga kalian sehat semua. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke pembelajaran 2. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kedua, anak-anakku masih ingat tidak pembelajaran yang pertama kemarin? Kita mempelajari apa saja anak-anakku? Tentang dongeng, penjumlahan dengan ruas kanan dan kiri, serta menyanyikan lagu Cemara. Yang mengirimkan ini lagu Cemara hasil karya kalian, video kalian kemarin sudah bagus-bagus semua ya. Dan anak-anakku, untuk dongeng dan penjumlahan dengan ruas kanan dan kiri, ini tentunya masih ingat semua kan? Ya, masih ingat semua. Alhamdulillah. Langsung saja anak-anakku, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang. Terus yang kedua, gerakan memutar, meliukkan badan. Dan yang ketiga, mempelajari tentang dongeng. Oke, langsung saja kita anak-anakku. Tuhan atau Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Oke. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang tersebut? Karena kita setiap hari tidak melihat tumbuhan, ya, tidak melihat binatang. Pastinya setiap hari kita melihat. Maka sikap kita harus gimana anakku? Tentunya sikap kita harus saling menjaga keberadaannya. Kita tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan. Jika tumbuhan tersebut ada di depan rumah, termasuk peliharaan kita, maka kita harus rajin-rajin menyiram tersebut. Oke anak-anakku semua, sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup, baik dengan manusia atau dengan hewan atau dengan tumbuhan. Terus selain itu, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Ini merupakan wujud bersyukur kita antar sesama makhluk hidup, yaitu manusia. Misalnya kita berterima kasih kepada orang tua kita karena kita sudah dibesarkan dengan baik. Ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Ya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Caranya gimana? Apa kita harus bilang terima kasih? Atau kita harus mengucapkan hal-hal yang baik kepada tumbuhan? Tentunya tidak kan? Kita harus terima kasih kita atau kepada tumbuhan, yaitu merawat tumbuhan dengan baik. Misalnya diberi air, disiram, diberi pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Nah, ini anak-anakku, jika kalian memiliki peliharaan tumbuhan di depan rumah, maka jangan lupa untuk menyiramnya, ngasih pupuk, dan arahkan ke letakkan di letak terbuka yang bisa terkena sinar matahari langsung, karena tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis atau masak. Oke. Bagaimana pula cara kita berterima kasih kepada hewan, yaitu dengan cara memberi makan, minum, memberi kandang yang bersih. Jadi anak-anakku, ketika di rumah memiliki peliharaan seperti burung atau hewan-hewan yang lain, maka jangan lupa untuk ngasih makan dan minum. Karena kita sudah berani untuk merawatnya, maka kita harus bertanggung jawab untuk memberi makan dan minumnya, serta membersihkan kandangnya pula.
Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh Allah dan teman kita. Ini jelas ya. Bersyukur itu tidak harus memberi. Ya, bersyukur bisa meminta. Contohnya gini anak-anakku. Anak yang pandai ini ketika ditanya oleh anak yang belum bisa, ini maka harus memberikan atau mengarahkan. Ini syukurnya orang yang pandai. Namun untuk syukurnya orang yang atau anak yang belum mampu, maka dia harus mau bertanya. Ya, jadi tidak boleh diam. Kalau ada teman kalian ditanya diam, disuruh diam lah, ini menandakan dia belum paham. Kalau dianya ini tidak mau bertanya dengan teman yang lain, maka dia akan lama untuk memahaminya, ya kan, seperti itu. Maka syukur itu berbeda-beda. Anak-anakku semua, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melakukan olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan lebih segar. Nah, olahraga ini tidak harus ditentukan bentuknya, jenisnya. Jadi boleh berupa bagaimanapun. Yang penting kita dapat keringat dan kita melaksanakan dengan cara enjoy, tidak ada paksaan. Anak-anakku semua, gerakan memutar meliukan badan ini adalah salah satu alternatif olahraga yang sangat murah, sangat tidak memerlukan waktu, sangat tidak memerlukan tempat, biaya dan seterusnya. Maka mari kita simak langkah-langkahnya. Sebelum kita menyimak langkah-langkahnya, gerakan memutar meliukan badan ini memiliki 3 fungsi. Di antaranya yang pertama, melenturkan badan, otak tidak kaku. Terus yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Dari 3 fungsi tersebut, kalau kita melaksanakan setiap pagi setelah bangun tidur, karena olahraga ini tidak memakan tempat, tidak memakan waktu. Nah, misalnya setelah bangun tidur, berdoa, setelah itu langsung ambil ancang-ancang, memutarkan badan. Maka kita akan mendapatkan 3 manfaat ini. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, badan berdiri tegak, bisa gambarnya. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggung. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Dan yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Terus yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Lalu yang terakhir, leukan badan ke atas. Terus melintangkan badan kalian. Nah, dari gambar tersebut nanti bisa diamati lagi anak-anakku. Anak-anakku semua, kemarin kita sudah mempelajari tentang dongeng. Nah, ini ada dongeng sedikit, nanti anak-anakku dibaca ya. Penggembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan dan seterusnya ini. Anak-anakku semua, dari dongeng tersebut nanti anak-anakku tulislah unsur-unsur intrinsik dongeng di samping. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang intrinsik dongeng ya. Di antaranya nanti tentukan temanya, ya, tokohnya, penokohan itu watak anak-anakku ya. Yang ketiga alur itu waktunya anak-anakku. Yang kelima latar ini tempatnya nanti bisa ditulis anak-anakku ya. Yang keenam ini amanat. Amanatnya apa dalam dongeng yang berjudul atau bertema pengembara dan sebuah pohon. Oke, nanti ditulis di buku di buku tugas kalian yang rapi, dan insya Allah nanti kalau kita sudah tatap muka kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, terima kasih anak-anakku sudah menyimak video pada hari ini. Mudah-mudahan video ini membantu anak-anakku belajar di rumah dan tetap semangat tidak bosan belajar dari rumah. Pesan Pak Guru, anak-anakku, jagalah kesehatan dan jangan lupa untuk tidak membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam belajar dan diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.